Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kemenhub, dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi mendatangi lokasi penyimpanan bangkai kendaraan di sekitar Tol Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Mereka melakukan pemeriksaan kondisi truk yang diduga menjadi penyebab kecelakaan hingga melakukan investigasi di lokasi kejadian. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan, dan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mendatangi lokasi penyimpanan bangkai kendaraan di sekitar Tol Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Mereka datang untuk memeriksa kondisi kendaraan dan truk tronton bernomor polisi B9940JIN yang diduga menjadi penyebab kecelakaan beruntun di Tol Cipularang kilometer 92 pada Senin lalu. Tim gabungan juga melakukan evaluasi mulai dari geometri jalan hingga kondisi lingkungan sekitar lokasi kecelakaan di Tol Cipularang. Memang berdasarkan data dari PUPR, memang itu kita lihat bahwa geometri jalannya dari KM 100 menuju 92 ini atau 91 ini memang turunan panjang. Nah, ini resikonya harus disiapkan mobilnya, harus siapkan manusianya untuk melewati jalan yang dengan turunan panjang, karena memang artinya berarti dibutuhkan kewaspadaan, dibutuhkan pengereman, sistem rem yang bagus. Nah, sistem rem yang bagus ini juga memang harus dimengerti oleh pengemudi. Selain melakukan evaluasi mulai dari geometri jalan hingga kondisi lingkungan di sekitar lokasi kecelakaan seperti jalur penyelamat, tim investigasi KNKT juga akan meminta keterangan R, sopir truk yang diduga menjadi penyebab kecelakaan beruntun. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Informasi terkini mengenai kecelakaan beruntun di KM 92 Tol Cipularang, kita bergabung dengan rekan Agung Prasetyo. Agung, bagaimana status hukum terhadap sopir truk yang diduga menjadi penyebab kecelakaan ini? Iya, terima kasih Gina Vita juga pemirsa. Hingga saat ini memang pihak kepolisian terus melakukan serangkaian penyelidikan terkait kecelakaan beruntun yang terjadi di ruas tol Cipularang kilometer 92 wilayah Purwakarta, yang mana proses penyelidikan tersebut melibatkan beberapa pihak, diantaranya penguji dari Dinas Perhubungan, agen pemegang merek atau APM kendaraan, hingga KNKT. Dan memang untuk serangkaian penyelidikan dari KNKT datang ke tempat bangkai penyimpanan kendaraan atau memeriksa bangkai kendaraan truk tronton yang diduga menjadi pemicu akibat kecelakaan beruntun ini dengan nomor polisi B9940JIN, yang mana pihak KNKT tadi memeriksa mulai dari mesin, sistem pengereman, ban, dan rangka kendaraan apakah ini masih orisinil atau sudah dimodifikasi. Dan kalau dilihat dari rangka kendaraan tersebut bisa mengangkut sekitar 20 ton untuk kapasitasnya. Dan selain memeriksa bangkai kendaraan truk tronton tersebut, pihak KNKT juga tadi menyebutkan telah mendatangi lokasi kejadian, dan ditemukan memang di lokasi kejadian jalan menurun, menanjak, berkelok, dan turunan yang cukup panjang, dan angin hingga atmosfer kecepatan saat kejadian. Dan selain itu juga dapat kami informasikan untuk kasus sopir sendiri, yang mana untuk sopir atas nama Rauf usia 44 tahun, sopir truk tronton ini saat ini sudah ada di ruangan Satlantas Polres Purwakarta, yang mana pihak kepolisian juga telah memeriksa sopir tersebut, di mana untuk hasilnya ditemukan bahwa hasil sementara ditemukan fakta bahwa tidak ada kesiapan dari sopir saat melintasi di lokasi kejadian. Dan memang saat kejadian kondisi jalan licin, hujan yang cukup lebat, dan turunan panjang, dan selain itu juga ada terjadi kepadatan akibat adanya perbaikan jalan. Dan selain itu juga dapat kami informasikan memang untuk
kasus hukumnya pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan, belum ke tahap penyidikan karena memang sopir masih sebagai saksi. Dan dapat kami informasikan untuk sementara untuk korban-korban lainnya yang masih melakukan perawatan di rumah sakit hingga saat ini masih ada 22 orang yang memang di mana pihak tadi dokter menyebutkan dari dokter UGD menyebutkan untuk dari 22 orang ini 7 orang bisa pulang hari ini, dan selain dari 22 orang ada 3 TNI juga yang terlibat dalam menjadi korban dalam kecelakaan ini. Sementara itu yang dapat kami kabarkan, kembalikan ke Anda di studio. Artinya proses penyelidikan masih terus berlangsung sampai saat ini, nanti kita tunggu perkembangannya seperti apa. Betul sekali.